Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat memasuki dan memaknai Minggu Kesengsaraan Tuhan Yesus yang kedua hari ini. Dan di minggu yang kedua hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Yesus menderita akibat dosaku, berdasarkan nasihat Rasul Petrus dalam pertama Petrus pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengar kata penderitaan, apa yang kita bayangkan? Atau kita mendengar kata penderitaan, apa yang ada dalam benak kita? Saya bisa membagi dalam dua bagian. Yang pertama, penderitaan karena sakit fisik, ya. Sakit karena masuk rumah sakit, ya. Jatuh motor, ya, anak-anak muda, mereka bawa motor yang kencang, bisa jatuh atau tabrak dan harus opname di rumah sakit. Anak-anak muda yang suka minum alkohol, suka mabuk, ya, tanpa henti setiap hari, kemudian sakit, bisa saja sakit paru-paru, ya, TBC, lever, tubuh rusak, dan pada akhirnya harus diopname. Atau mungkin Bapak Mama, saudara-saudari, penderitaan sakit yang sudah berkepanjangan masuk keluar rumah sakit. Kita sakit fisik. Yang kedua, sakit hati, ya. Ada yang sakit hati saat ini? Ya, kalau semua diam berarti semua sakit fisik. Soalnya ada yang sakit hati, ya. Nah, menurut saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menderita yang paling berat itu sakit fisik atau sakit hati? Sakit hati. Bagi saya dua-dua sakit, ya. Luka di tubuh mungkin akan sembuh, tapi sakit hati bisa sepanjang hidup. Sakit hati itu, ya, ada sakit hati karena putus cinta, ya. Sakit hati karena baku marah dengan bersaudara, sakit hati dengan orang tua, dan seterusnya. Jadi kalau orang yang sakit hati ini tidak diobati, dia akan terbawa sampai mati. Jadi pada prinsipnya manusia itu tidak mau menderita atau ada dalam penderitaan. Yang jadi keinginan dan harapan banyak orang adalah hidup ini aman-aman saja, bebas dari berbagai tantangan dan hal baik lainnya. Karena itu saudara-saudari, manakala hidup ini dilanda penderitaan, kita akan berupaya mencari jalan semampu mungkin dengan banyak cara agar kita bebas dari yang namanya penderitaan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema utama dalam pertama Petrus ini adalah penghiburan dan dorongan bagi orang percaya untuk tetap hidup dalam kesabaran terhadap penderitaan, hidup kudus, dan meneladani Kristus dalam kesetiaan mereka kepada Allah yang telah menerima Yesus. Khusus dalam teks yang kita baca pada sore hari ini, memperlihatkan bahwa ada usaha dari Petrus untuk menerapkan penderitaan terhadap salah satu masalah sosial dalam masyarakat, yaitu perbudakan. Karena itu nasihat dalam perikop ini ditunjukkan kepada para hamba atau budak yang telah menjadi Kristen. Saudara-saudariku, budak adalah tawan
dari daerah yang kalah perang, atau orang yang dibeli oleh orang kaya untuk melayani mereka. Budak yang Rasul Petrus maksudkan di sini adalah budak domestik yang berbeda dari budak pada umumnya. Dan pada zaman itu, saudara-saudari, praktek perbudakan merupakan hal yang biasa. Budak memiliki status yang sangat rendah, ya, dianggap seperti barang sehingga mudah diperjualbelikan. Bahkan mereka juga sering mengalami kekerasan fisik, bahkan seksual. Terhadap situasi inilah Petrus dia menulis surat dalam bacaan kita sebagai nasihat, sekaligus penghiburan kasih dan panggilan iman bagi orang Kristen yang menjadi budak atau hamba pada waktu itu. Petrus mengetahui bahwa mereka menghadapi banyak sekali ketidakadilan dan sering mengalami penderitaan dari tuannya. Untuk itu Petrus ingin membawa mereka supaya mereka memahami bagaimana menghadapi penderitaan dengan cara yang benar, cara seperti orang Kristen. Dan bagaimana mereka meneladani Kristus yang menderita dengan sabar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi sebenarnya bacaan kita ini membawa kita untuk melihat bahwa Petrus sedang menghibur jemaat Tuhan yang mengalami penderitaan, di mana mereka juga ada dalam tekanan di bawah pemerintahan Kaisar Nero pada waktu itu. Dan penghiburan yang diberikan oleh Petrus ialah motivasi supaya mereka tetap sabar, mereka tabah, kuat dalam menghadapi berbagai tekanan dan pergumulan yang berat. Saudara-saudari, pertanyaannya, kenapa Petrus ini memberikan nasihat supaya mereka tetap sabar, kuat dalam menghadapi penderitaan? Yang pertama, bahwa orang Kristen atau pendatang, ya, perantau pada waktu itu mereka adalah budak. Mereka berada dalam posisi rentan. Mereka mengalami siksaan jika mereka menolak pada tuannya. Nah, dalam situasi ini Petrus mengajak mereka untuk berefleksi, menerima keadaan mereka dengan menjadikan penderitaan yang mereka dapatkan itu sebagai kasih karunia Allah. Nah, isi dari kasih karunia Allah itu seperti yang dikatakan oleh penulis dari kitab Petrus tadi, bahwa kita beroleh kesempatan untuk meniru, meneladani Kristus. Artinya bahwa kita menjadi teman atau sahabat Kristus. Kalaupun kita mengalami perlakuan yang tidak adil, Tuhan tahu hal itu, ya. Dia tidak akan pernah menutup mata terhadap kita. Justru Dia akan mengangkat kita dari penderitaan itu kepada peninggian yang mulia. Ya, mungkin peninggian itu tidak selalu terjadi pada saat ini. Yang jelas suatu saat nanti mereka yang direndahkan itu akan ditinggikan oleh Allah. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Petrus tidak membenarkan perbudakan, tetapi ia menunjukkan bagaimana orang Kristen harus hidup dalam situasi yang sulit dengan tetap meneladani Kristus. Ya, ayat 21 bilang, sebab untuk itulah kamu dipanggil, dan seterusnya. Dan yang ketiga, Papa Mama Petrus dia menganggap bahwa penderitaan yang mereka alami sebagai sebuah panggilan untuk menderita bersama dengan Kristus, turut merasakan penderitaan Kristus. Dan yang keempat, alasan yang keempat ialah Petrus mengaitkan penderitaan hamba atau budak dengan penderitaan Kristus. Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi mereka diajak untuk tidak membalas perlakuan yang jahat. Mereka menyerahkan semua penderitaan yang mereka alami itu kepada Allah. Dan kalau kita menyerahkan kepada Allah, maka keadilan pun pada waktunya terjadi. Itu yang keempat. Dan kelima, Petrus menutup nasihatnya dengan pernyataan
bahwa Yesus mati untuk menebus manusia dari dosa. Dia sendiri telah memikul dosa kita dan rela mati di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Saudara-saudari, Petrus menegaskan bahwa penderitaan yang dialami orang percaya itu harus dilihat dalam terang penderitaan Yesus. Bahwa Yesus menderita dengan sabar tanpa dosa demi keselamatan umatnya. Karena itu ketika mereka menderita, mereka tidak boleh berbuat dosa, tetapi harus memiliki cara hidup yang baik dan tetap hidup sebagai hamba Allah yang memandang penderitaan sebagai ujian iman. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai jemaat, ada saat di mana kita mengalami ketidakadilan dan penderitaan dalam bentuk apapun, ya. Dan pesan ini menjadi penghiburan sekaligus panggilan untuk bagaimana kita hidup dalam kebenaran, bagaimana kita hidup dalam kesabaran, sambil menantikan waktu Tuhan, karena Kristus telah lebih dahulu menderita demi kita. Jadi di Minggu Sengsara Yesus yang kedua ini kita belajar beberapa nasihat untuk kita bisa memahami teks kita. Yang pertama, bahwa jemaat pada waktu itu diminta untuk tetap sabar dan kuat. Jemaat-jemaat ini mereka mengalami kondisi yang tidak mudah. Kalau kita membaca teks ini secara baik, hidup mereka ini tidak aman, dan tiap waktu mereka merasa terancam. Karena itu terhadap mereka Petrus berpesan supaya mereka harus tetap sabar dan kuat. Apakah ini karena kekuatan sendiri? Ya, jawabannya tidak, Bapak-Bapak. Kekuatan dan sandaran mereka itu adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, keadaan kita hari ini mungkin tidak sama persis dengan jemaat pada saat itu. Tantangan dan penderitaan yang mereka alami mungkin tidak sama persis seperti yang kita alami. Namun masing-masing kita dengan dia punya tantangan. Tiap kita dengan pergumulan kita dan penderitaan kita masing-masing. Ada di antara kita yang mungkin hari ini merasakan bahwa hidupnya sangat berat, ya. Pergumulan sungguh menyakitkan, perjalanan sangat tidak aman dan seterusnya. Melalui nasihat firman Tuhan pada sore hari ini berguna bagi kita. Bagaimana kita tetap sabar, bagaimana kita jangan menyerah, minta selalu kekuatan daripada Tuhan dalam tiap perjuangan hidup yang sementara dan yang akan kita temui dalam hidup ini. Yang kedua, bahwa selagi kita hidup di tengah-tengah dunia ini, perputaran hidup akan terus terjadi. Dan tidak bisa kita pungkiri sebagai pengikut-pengikut Kristus bahwa ketika kita menjalani hidup ini, yang namanya penderitaan itu pasti kita alami dan kita jalani. Penderitaan itu adalah kasih karunia, dan untuk itulah kita ada di tengah-tengah dunia ini. Kita tetap menghadapi berbagai penderitaan, ya mungkin seperti penderitaan fisik, ya, berbagai penderitaan sakit, dan penderitaan itu juga bisa membuat kita putus asa, bisa buat kita kecewa, bisa buat kita hilang harapan. Berbagai cara kita usahakan supaya apa yang kita alami dan kita rasakan itu terlepas dari kehidupan kita. Mungkin juga sampai dengan hari ini kita merasakan sakit hati terhadap sesama atau terhadap siapapun, atau mungkin sakit hati dengan diri kita sendiri. Banyak doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, tetapi seakan-akan Tuhan berdiam diri dengan penderitaan yang kita alami dan kita rasakan. Karena itu pesan Petrus ini kiranya menghibur dan menguatkan kita semua, bahwa Yesus menderita secara fisik, tetapi dia tetap berserah kepada Allah Bapa di surga. Demikian kita juga, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan di tengah kesakitan dan keterbatasan fisik dan tekanan yang kita alami. Percaya
bahwa Ia akan melawat kita seturut dengan waktunya. Karena itu selagi kita hidup dan menjalani kehidupan kita, begitu banyak penderitaan yang kita alami. Tapi mari kita terus bersabar kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada yang caci maki kita dan kita hanya diam, itu menyakitkan atau tidak? Kalau ada yang caci maki kita, kita diam sah. Ada yang maki kita dan kita tidak balas dengan makian, itu gampang atau susah? Susah ya. Memaafkan orang yang menjahati kita sulit atau gampang? Kita harus jujur Bapak Mama bahwa ini salah satu hal yang kadang sulit sekali kita lakukan. Ya. Jangankan caci maki kita salah lihat itu kotong sukacu. Ya. Bahkan kita bisa sumpah untuk tidak berdamai 7 turunan. Yesus bilang memaafkan hingga 70 kali 7. Tapi kita justru 7 turunan. Saudara-saudari, cari sahabat sampai hari ini lebih sulit daripada menciptakan musuh. Ya. Karena itu pada jemaat di sana Petrus ingatkan supaya mereka ikuti teladan Yesus. Saat ada yang maki, Ia tidak balas dengan caci maki dan seterusnya. Ikuti teladan Yesus. Ia menyerahkan kepada Allah hakim yang adil. Ya, pembalasan itu bukan hak kita. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Saudara-saudari, kalau kita berperkara dengan manusia, bisa kita akali dalam hidup ini. Tapi kalau kita berperkara dengan Allah, hati-hati. Keadilan itu akan menjadi pengukur bagi kita. Dalam hidup kita, sudah banyak sekali kita menemukan, ada begitu banyak pengalaman. Kalau ada orang yang menyakiti kita, atau ada yang disakiti, dia tidak membalas. Ada orang yang seperti itu. Sebaliknya, dia memilih untuk bawa semua dalam doa dan pergumulan kepada Allah. Saudara-saudari, berhati-hatilah dengan teladan yang seperti ini. Ya, kalau dia bawa dalam doa, kalau dia memilih Allah sebagai tempat dia mengadu, maka cara itu juga cara Allah tidak selalu tak terduga. Ya, bukan hari ini, tapi bisa waktu-waktu ke depan. Jawaban Allah itu ya dan amin. Jadi kalau orang membawa pergumulan kepada Tuhan, dia menyerahkan bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan, maka dia angkat tangan dan Tuhan turun tangan, selesai. Jadi hal ketiga, Petrus nasihatkan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bawa itu dalam berdoa kepada Tuhan, penuh penyerahan diri kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang berperkara. Keempat, penderitaan akibat tekanan hidup dan beban ekonomi. Di zaman yang serba sulit sampai dengan hari ini, banyak keluarga yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mungkin ada yang sampai berhutang, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang berusaha mencari pekerjaan, ada anak-anak yang putus sekolah dan kuliah karena ketidakmampuan orang tua untuk membiayai. Ada begitu banyak pemuda-pemudi yang putus asa dan hilang harap. Sampai ada yang bunuh diri, gantung diri dan seterusnya. Kiranya nasihat Petrus ini memulihkan semangat, motivasi dan harapan bagi semua yang berputus asa. Saya maupun saudara-saudari, ketika kita kecewa dan hilang harap, kita tetap kuat menghadapi situasi yang sulit dengan tetap berpengharapan kepada Yesus dan tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Kita harus belajar percaya bahwa Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita dan selalu menolong dengan kasih-Nya tepat pada waktunya. Mari
Mari kita gunakan penderitaan sebagai kesempatan untuk bersaksi. Terkadang Tuhan membuat kita menderita supaya penderitaan itu menjadi satu pengalaman iman, menjadi satu kesaksian hidup bagi sesama. Sekalipun saya menderita sampai hari ini, tapi kasih Tuhan itu tetap ada dan menyertai saya. Amin. Jadi memang penderitaan itu selalu ada. Selagi kita masih napas ada ini, masih sehat, kuat, masih hidup di tengah-tengah dunia, penderitaan itu tetap ada. Tapi kalau kita mengikuti apa yang menjadi nasihat Petrus bagi kita semua, kita tetap kuat menghadapi penderitaan apapun. Selamat memaknai Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kedua. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.